Hasil autopsi Brigadir J, pengacara, kepalanya bolong tembus ke hidung, ditambal semacam lem. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita simak video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, terima kasih. Hasil autopsi ulang tim dokter forensik atas jenazah Brigadir J setelah makamnya dibongkar sungguh mengejutkan. Dokter forensik mendapati kepala bagian belakang Brigadir J diketahui bolong berlubang seperti tembus oleh peluru. Lubang tersebut tembus sampai ke hidung dan mata. Saat dibuka, otak di kepala Brigadir J juga sudah tidak ada. Temuan-temuan tersebut diungkap oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dalam live streaming Hendro Virelso. Temuan-temuan tersebut diungkap oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dalam acara live streaming Hendro Virelso. Setelah prosesi pemakaman ulang Brigadir J secara kedinasan, usai menjalani autopsi ulang, Kamarudin Simanjuntak menemui Dr. Herlina Lubis untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan. Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisis hasil autopsi dan visum Brigadir J yang dilaporkan kepada ahli. Kita pertama, ketika kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan, ujar Kamarudin Simanjuntak. Setelah mereka meraba-raba kepalanya, ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang bekas ditusuk hingga tembus ke mata dan hidung. Diduga almarhum Brigadir J ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian, tim dokter forensik juga menemukan di dalam tengkorak kepala Brigadir J ada 6 retakan. Retakan ini diduga akibat tembakan, namun mungkin juga akibat lain. Ketika dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga, dokter forensik menemukan lubang di dada diduga bekas tembakan. Yang keempat, ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Selain itu, dokter forensik juga menemukan luka terbuka di bagian bahu yang dagingnya hampir terkelupas. Tim dokter forensik masih belum mengetahui apa penyebabnya, yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga bagian lengan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa, masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Di bagian jari kelingking dan jari manis ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kukunya dan sudah diambil stempel untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar. Di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah distempel. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya. Itulah secara umum, tetapi sebenarnya masih banyak lagi temuan-temuan. Tapi itu sudah diaktakan notaris, ujar Kamarudin Simanjuntak. Brigadir J alias Brigadir Yosua dinyatakan tewas hampir 3 pekan lalu. Polisi menyebut Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun hingga saat ini kematian Brigadir J masih menyisakan banyak misteri di benak masyarakat. Banyak pihak menilai kematian ajudan istri Verdi Sambo itu dipenuhi kejanggalan, terutama terkait luka-luka di tubuh jenazah. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo meminta kasus ini diusut tuntas. Sejumlah pejabat polisi dinonaktifkan, termasuk Irjen Verdi Sambo. Polisi sudah mengautopsi ulang jenazah Brigadir J dengan melibatkan tim kedokteran forensik independen di RS Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli 2022. Setelah 3-4 jam hasil autopsi, Kamarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas.
namun masih terhambat administrasi. Terkait dugaan brigadir melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kamarudin Simanjuntak menilai hal tersebut janggal. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sudah tahu dia menjelang sakaratul maut masih bernafsu untuk melakukan itu? Ungkapnya. Kamarudin Simanjuntak memamparkan almarhum Brigadir J pernah berkomunikasi dengan Vera, kekasihnya, ihwal ancaman pembunuhan terhadap dirinya tersebut. Ya benar, almarhum bercerita kepada pacarnya terkait itu, ancaman pembunuhan, kata Kamarudin kepada Tribun News dalam kesempatan terpisah Jumat 29 Juli 2022. Kamarudin mengungkap ancaman pembunuhan itu membuat hidup Brigadir J tidak tenang hingga mengucap kata-kata perpisahan kepada Vera. Membuat kata-kata perpisahan dengan pacarnya, memohon ampun atas dosa dan perbuatannya kepada pacarnya ini dan meminta mencari pria lain sebagai penggantinya, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua telah ditingkatkan dalam penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jadi. Dia membenarkan laporan tersebut telah naik penyidikan. Betul, sudah laporan pembunuhan berencana Brigadir J naik penyidikan, ujar Andi saat dikonfirmasi Jumat 22 Juli 2022. Ia menuturkan bahwa peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli 2022 sore. Barusan selesai digelar perkaranya, pungkasnya. Kasus itu hingga kini masih bergulir. Pihak keluarga terus mengungkap bukti-bukti luka yang diterima yang tidak sesuai dengan hasil autopsi dari pihak kepolisian. Untuk itu, keluarga Brigadir J juga meminta tim khusus membentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan autopsi ulang terhadap jenazah anaknya. Polri sendiri telah melakukan autopsi ulang. Autopsi itu digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Di samping itu, Brigadir J disebut-sebut sudah mendapat ancaman pembunuhan sejak Juni 2022. Terakhir ancaman pembunuhan itu didapatkan pada Kamis 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dirinya tewas.